Halo guys, Welcome to the Pakcik. Jangan lupa nonton video ini sehingga habis Dan terus mendukung channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam The Pakcik dan juga Rili. Yo guys, assalamualaikum. Semoga sehat-sehat aja ya guys. Alhamdulillah. Tapi seperti itu Pakcik, makasih udah hadir di live chat kita ya, yang udah ngobrol bareng, yang udah like dan juga dislike kita juga. Makasih ya guys. Ya, Yes, thank you very much. Thank you so much yang udah komentar kita dan berikan kita komen-komen yang sangat positif ya. Makasih yo guys ya. Dan juga kepada teman-teman kita yang baru saja subscribe kita ya, makasih ya. Nah, dukung channel ini agar terus berkembang lagi ya guys. Insya Allah kita akan berikan reaction yang jujur aja kepada kalian semua ya? Jujur aja guys. Jujur aja guys, seperti jujurnya kita, seperti Dasar Latif ini. Nah, Ustadz Dasar Latif ini, Allahu Akbar ya, kata-katanya itu Menusuk kalbu guys. menusuk ya. Banyak banget permintaan dari teman-teman kita juga untuk kita nge-react lagi dan lagi ya. Alhamdulillah, ini adalah sesuatu yang bermanfaat buat kita dan juga kalian semua ya. Yes. Nah, so guys, kita ingin tahu ya, kali ini ceramahnya adalah tentang nasihat pernikahan. Nah, walaupun kita itu udah nikah, ya, kita pasti ingin dengar lagi ya. Teman-teman kita juga ada yang belum nikah juga. Nah, mungkin ini kalau bisa ada janda-janda yang mengganggu. jangan disebut. Ya, so kita nggak tahu lagi ya. Iya benar. So gimana? Pasti ini kocak jadi guys. Ini pasti seru juga. So nggak perlu basa-basi, kita akan mulai reaction kita dalam 3, 2, 1 and go. Ustadz, Bapak pikir Ustadz tidak ada masalah rumah tangga? Oh, sekarang banyak sekali masalahku setelah banyak viral videoku. Kenapa? Banyak janda-janda yang curhat. Curhat guys. Pura-pura pertama curhat. Ustadz, saya ada masalah Ustadz. Lama-lama dia bilang, Ustadz, saya butuh imam dalam hidupku Ustadz. Saya bilang, mohon maaf ibu, saya bukan imam, saya khotib. Bapak Dr. Haji Anis Kadir, SH MHum beserta istri dan kedua mempelai Adela dan Mas Dana. Aku suka dan di tamu-tamu mana kehormatan ramai, kita, Bapak Dr. Airlangga Hartarto, Bapak Menteri memanggil beliau untuk ceramah. Aku suka. Ini sangat bagus, program yang sangat bagus. Amali, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Dan juga Bapak yang aku suka Dr. Ustadz Dasar Latif nih ya, pakaiannya guys. Yes, sangat mencerminkan Indonesia. Ya, dan juga itu ciri khasnya ya. Insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Hadir pula mohon maaf seluruh anggota DPR RI dan pejabat-pejabat negara Republik Indonesia yang mohon maaf saya tidak bisa sebut satu demi satu, karena kalau saya sebut namanya Bapak satu demi satu saya tidak ceramah tapi ngabsen. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, ini nasihat agama buat kedua mempelai. Wow. Bukan buat kita ini, tapi khusus kedua mempelai. Bukan nasihat Dasar Latif, tapi nasihat agama. Nah, Kalau nasihat agama ya. insya Allah, bukan hanya bahagia di dunia, insya Allah kumpul di akhirat nanti bersama Rasulullah, minum di telaga Amin. Al-Kautsar. Amin. Pertama, adinda berdua, nikah luruskan niat. Ini dulu. Kalau Anda menikah karena salah niat, maka siap-siap kecewa. Maka Nabi katakan, nikahilah seorang wanita atau nikahi seorang lelaki karena 4 hal. 1, kecantikannya. Penting cantik. Kenapa? Karena dia hampir 24 jam di depan. Mana ini? Oh, cari Baru angle ya. pulang dia lagi. Mantap. Mau tidur dia lagi. Dia Sarapan cari angle dia bagus. lagi. Jadi kalau jelek pasti cepat ganti casing. Nikahilah seorang casing. wanita atau lelaki karena keturunannya. Penting cari keturunan baik-baik, tapi tidak boleh prioritas. Kenapa? Ada orang bapaknya Nabi, anaknya pengkhianat. Nabi Nuh, anaknya Kan'an pengkhianat. Ada orang bapaknya pengkhianat, anaknya jadi Nabi. Ibrahim alaihissalam. Ibrahim. Tidak boleh jadi Nabi prioritas. Yang keempat, kata Nabi, nikahilah karena agamanya, karena dengan agama kau akan mendapat semuanya. Mahasiswa bertanya, Ustaz, kenapa agama nomor 4? Nomor 1 mestinya. Saya bilang, betul dia agama nomor 4, tapi dia tidak titik di situ, dia koma.
utamakan agama karena kau mendapat dengan agamanya. Ada orang cantik tapi akhlaknya kesurupan. Ada orang bagus akhlaknya, mukanya hancur. Ada lagi kaya tapi sifatnya jelek. Untuk mencari dialah cantik, keturunan baik-baik, kaya pula, hafal Quran, 10 perempuan belum tentu ada 1. Kalaupun Anda mengetahuinya, tolong tunjukkan saya juga masih mau. Saya punya pengalaman soal menikah. Istri saya waktu itu saya tidak pernah kenal, saya tidak pernah lihat wajahnya, tidak pernah lihat fotonya. Saya kenal ibunya hari Ahad, Jumat saya lamar. Waktu orang bilang, ibunya bilang, lihat dulu anakku Ustaz. Saya bilang tidak penting, saya lihat mukanya. Kenapa? Saya lihat fotonya bapaknya di ruang tamu gagah, mamanya cantik. Saya bilang tidak jauh-jauh lah dari sini. Pepatah mengatakan buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, kecuali yang dibawa kelelawar. Kenapa saya pilih mamanya cek waktu itu meskipun saya tidak pernah lihat? Karena dia penghafal Quran. Saya yakin kalau penghafal Quran pasti bersih hatinya. Kalau hatinya bersih, memancarkan wajahnya. Paling sial lah kita sudah dapat istri jelek, miskin, akhlaknya kesurupan. Aduh, wabillahi taufiq wal hidayah. Yang kedua, nasihat buat pengantin. Dinda berdua, dokter kan? Percayalah, tidak ada rumah tangga yang tidak ada masalahnya. Bohong itu kalau ada orang bilang bahagia enggak, bohong. Pasti ada masalahnya. Ada yang bilang ibu-ibu di Makassar, Ustadz, bahagianya rumah tangganya itu. Saya bilang dari mana ibu tahu? Dia bilang, tahu wah Ustadz, Facebooknya, Instagramnya, romantisnya, baku peluk-peluk sama istrinya. Saya bilang, itu namanya Instagram. Pasti yang bagus-bagus nah pasang fotonya. Nggak mungkin yang baku tarik rambut, yang berkelahi nah video baru nah share di Instagramnya. Beleng-beleng itu namanya. Maka semua orang pasti punya masalah. Pak dokter, saya kasih contoh. Istri cantik. Pak dokter kira bukan masalah. Istri cantik digoda orang. Masalah. Apalagi kalau suaminya jelek. Berarti bagus kalau jelek istri. Istri jelek dihina orang. Kita lagi malu jalan sama dia. Duluan aja deh, nanti di gedung kita ketemu. Pas sampai di gedung dia telepon, mana kok Pak? Enggak jadi saya benceret. Guys. Istri jelek masalah, istri cantik masalah. Berarti bagus kalau tidak ada istri. Lebih masalah lagi. Makanya ada orang begitu meninggal istrinya, kawin lagi. Tapi jarang saya lihat perempuan meninggal suaminya kawin lagi. Bahkan perempuan biasa kalau meninggal suaminya ada yang sampai pingsan karena cintanya kepada suaminya. Tapi saya tidak pernah melihat ada laki-laki yang pingsan karena meninggal istrinya. Ya, nah semua orang punya masalah. Coba lihat adek, perjalanannya Pak Dokter dengan kekasihnya yang jadi istrinya sekarang. Dulu apa masalahnya? Mau disuka sama gitu, Mbak Adela. Sudah disuka selesai masalahnya, mau dilamar. Sudah dilamar selesai dilamar, diterima atau tidak? Sudah diterima, ada lagi budaya orang Bugis, ada namanya uang panai dan lain-lain sebagainya. Sudah diterima, penentuan hari tiangnya lagi guys. Sudah lagi diterima, hotelnya lagi. Sudah akad nikah seperti ini selesai masalah, mau lagi punya anak. Sudah punya anak selesai masalah, mau punya rumah. Tidak akan pernah selesai masalah. Semua orang punya masalah. Anggota dewan, banyak masalahnya juga. Menepati janji-janji kampanye. Banyak sekali masalah. Ustadz, Bapak pikir Ustadz tidak ada masalah rumah tangga? Sekarang banyak sekali masalahku setelah banyak viral videoku. Kenapa? Banyak janda-janda yang curhat. Lucu. Pura-pura pertama curhat, Ustadz saya ada masalah Ustadz. Lama-lama dia bilang, Ustadz saya butuh imam dalam hidupku Ustadz. Saya bilang mohon maaf ibu, saya bukan imam, saya khotib. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, jangankan anda yang hidup zaman milenial, dokter, Nabi saja punya masalah. Nabi, kurang apa Rasulullah? Allah persembahkan dunia dan isinya kata Allah. Benengetannya sabai kau Muhammad deu pancajili nyoy. Andai bukan karena engkau Muhammad, saya tidak ciptakan ini dunia dan isinya. Persembahan Allah kepada Nabi, dunia. Allah. Tapi apa Nabi tidak punya masalah dalam rumah tangga? Beliau difitnah dalam masyarakat.
Bukan cuma difitnah, kalau kita cuma dibuli. Bukan dibuli, Nabi diusir dari tanah kelahirannya. Siapa yang ngusir? Pamannya sendiri. Iya, benar. Dalam kesetiaan, Nabi pernah diuji. Jahal. Fitnah Aisyah di Madinah selingkuh. Itu Nabi, apalagi kita. Maka pasti ada masalah. Bedanya, Nabi kalau ada masalahnya, dia tidak curhat di medsos. Nabi, Al-Quran mengatakan, Das'ad, Pak Dokter, Adelia, Mas Dana, ada masalahmu, kau dokter spesialis dulu. Kau punya klinik dulu, tidak. Das'ad ada masalahmu, kau profesor dulu, tidak. Allah cuma minta ista'inu bis-sabri was-salah. Sabar kau, perbaiki sholatmu, saya yang selesaikan itu masalahmu. Itu janji Allah, bukan janji caleg. Kalau Allah yang janji pasti. Pasti. Apa rumusnya? Dua aja. Sabar, perbaiki sholatmu. Bapak ibu yang hadir di tempat ini, demi Allah, biar bapak profesor doktor, biar bapak ulama, penghafal Quran, tapi tidak sabar, rumah tangga susah bahagia. Betul. Resep itu paling tinggi sabar. Saya bilang sama istriku, sama mamaku, dek nagaga kale pak disengesak barai. Tidak ada di kale ilmu sabar. Biar kita hafal Quran, tinggi profesor doktor, kalau tidak sabar, susah menghadapi rumah tangga. Kenapa? Rumah tangga bukan menyatukan dua orang berbeda, tapi menyatukan dua keluarga. Dan ilmunya sabar. Tiba-tiba kita lihat istri tak suka ngomel, kelihatan semua aslinya. Sabar, maki ngomel dia apa? Ini takdir. Tiba-tiba batul ketawa. Kan biasa waktu masih pacaran enak ngomongnya. Hati-hati sayang. Abang sudah tidur. Jangan lupa ya bang, makan coklat dulu bang. Salam sayang selalu. Itu dulu waktu dipacari. Sekarang setelah menjadi istri dan ada anak, tak hantu kakinya. Goblok, dimana kau simpan matamu dong. Nah, itu sudah keluar. Nah semua sudah kelihatan aslinya. Maka suburnya sabar. Betul. Yang kedua, perbaiki sholat. Maka rumah tangga yang baik. Kalau istrinya sibuk dengan kliniknya, suaminya menelpon, dek, sabar. Kemudian sholat. Suaminya pergi cari nafkah, istri di rumah mengingatkan, bang, sudah azan. Tidak ada gunanya ini dunia kalau abang meninggalkan sholat. Itulah yang baik. Sabar, sholat. Poin ketiga, kalian ingin bahagia, rumusnya bukan mewah rumah. Kalau harta melimpah membuat bahagia rumah tangga, tidak ada orang kaya yang cerai. Benar. Kalau popularitas membuat orang bahagia, tidak ada artis yang mempermalukan di TV. Benar. Tapi resep kalau kalian mau bahagia, Benar. birrul walidain. Berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Imma yablughanna indakal kibra ahaduhuma au kilahuma fala taqul lahuma uff wala tanharhuma wa kullahuma kaulan karima. Secara garis besar, apabila kedua orang tuamu dalam pemeliharaanmu kelak, karena pasti beliau pensiun, pasti beliau tua, maka jangan sakiti mereka, jangan khianati mereka, jangan kau berkata kepadanya, saja dilarang. Wala tanharhuma wa kullahuma kaulan karima. Berkata-katalah dengan kata-kata yang mulia, bukan kata-kata yang baik, tapi kata-kata yang mulia. Adindaku berdua, saya sepanjang duduk, saya lihat semua tamu-tamu kehormatan. Ada menteri kurang lebih 3 orang. Ada tokoh-tokoh bidang hukum ada di sini. Politisi yang mengatur republik ini ada di sini. Kira-kira apakah mereka hadir dan meluangkan waktu karena menghormati kedua mempelai? Bukan, karena bapaknya yang mengundang, ibunya yang mengundang. Mana kalau kau mau undang saya? Belum tentu. Banyak orderan bos. Tapi karena ini yang mengundang saya, Supriyansa, dan dia sebut bapaknya, siap, sama-sama orang Pindrang. Kalau kedua mempelai, Adelia, Mas Dana, baru hari ini kita kenalan. Ini orang-orang yang hadir, orang-orang punya sibuk, tapi meluangkan waktu karena menghormati kedua orang tua. Betul, Itu betul. dari acara. Lihat pula mewahnya ini. Luar biasa. Ini orang-orang terhormat, pengantin. Nih, Pak Ketua tadi, Ketua Golkar, Pak Menteri. Apa begini mewahnya waktu menikah dulu?
Enggak bos, di kampung. Ya, nah ini karena jasa ibu bapak, bukan karena kalian dokter, tapi ibu bapak berdua. Maka demi Allah, kau tidak akan mendapat bahagia dunia akhirat kalau kau menyakiti ibumu. Itu rumusnya. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, yang perlu saya jelaskan, ini pengantin banyak sekali budaya Bugis, ya kan? Nah ibu bapak itu ada kue khas Sulawesi, namanya barongko. Oh, barongko. Ya kan? Apa itu barongko? Yang bapak-bapak ada di dalam itu, coba bapak lihat nanti, dibungkus oleh daun dan isinya pisang. Apa itu barongko? Bahasa Bugisnya kalau dipanjangkan baraku mato laudopo. Artinya apa? Pisang di dalam, pembungkusnya daun pisang. Kita melihat kue-kue di toko, pembungkusnya daun, isinya ikan pepes. Tidak sesuai kan? Ya, Ini orang Bugis, apa yang ada dalam hatinya, itulah yang dia ucapkan. Apa yang dimiliki, itulah yang dipersembahkan. Maka wanita Bugis sangat mahal untuk diambil. Mana buktinya? Coba lihat budaya tadi. Coba lihat budaya tadi. Mau masuk ada 7 lapis. Dan wanita Bugis terhormat. Coba lihat akad nikah mungkin budaya lain. Ketika ijab kabul sudah ada istrinya di sampingnya. Padahal belum halal. Perempuan Bugis nanti setelah bapaknya mengatakan, saya nikahkan engkau dengan anak gadisku tunai karena Allah. Sudah itu halal, ambil di kamarnya. Dan di mana diambil kalau perempuan Bugis? Di kamarnya bapaknya, tempat paling sakral dalam sebuah rumah tangga. Maka Pak Dokter, kalau mengkhianati istri, bukan cuma mengkhianati istrinya, tapi mengkhianati bapaknya dan keluarganya. Maka hati-hati kok. Iya. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, banyak yang ingin saya sampaikan, tapi waktu yang terbatas. Intinya menikah adalah ibadah. Apapun yang Anda lakukan, insya Allah menjadi pundi-pundi amal yang akan memberatkan timbangan-timbangan kebaikan di akhirat kelak. Ada yang saya lupa. Ini kita para tamu. Ini tadi nasihat buat pengantin. Sekarang pada tamu. Satu, nasihat buat kita ini yang tamu. Satu, biasanya kalau ada acara begini banyak yang tidak sholat. Tolong jangan sampai acaranya orang tidak berkah ini karena banyak yang tidak sholat. Terutama biasa yang terlalu banyak makeupnya, jilbabnya susah, akhirnya tidak sholat. Yang kedua, biasanya kalau ada acara pengantin begini banyak yang pulang bawa dosa. Kenapa pulang bawa dosa? Datang mencela tamu. Tidak serasi istrinya sama suaminya. Lihat, bodoh sekali kayak umbul-umbul bajunya. Nah itu datang mencela semuanya. Saya pun tadi lewat masih ada yang cela saya. Dia bilang, Ustadz Dasat itu juga bajunya waktu di YouTube. Semua dia cela tamunya orang Pak. Makanannya pun dia cela Pak. Makanannya pun dia cela. Kayak basi. Padahal udah membungkus. Orang Bugis bilang ibu-ibu Columbus, kelompok ibu-ibu pembungkus. Tapi sekarang kita membungkus karena masa pandemik. Lebih utama dan prioritas tidak makan di sini karena dikhawatirkan ada penularan ketika buka masker. Kemudian yang berikutnya biasanya kalau ada acara pengantin begini paling banyak praktek mubasir, terutama air. Biasa air belum habis kita buka lagi botol yang baru. Jangan sampai ada praktek mubasir begitu. Insya Allah. Terakhir sekali. Adindaku, Pak Dokter Mas Dana, besok kalau Adinda marah jangan gampang bilang talak. Talak adalah kata yang tidak boleh dipermainkan. Begitu Adinda mengatakan saya talak kamu, jatuh talak 1. Masih boleh campur. Kalau kau bilang saya talak kamu, 5 menit kemudian dari jauh kau bilang saya talak kamu, jatuh talak 2. Tidak boleh campur tanpa nikah ulang. Saya talak kamu. 5 menit, saya talak betul kok. Naik dari talak tongan kok, ku talak betul sama kamu. Jatuh talak 3. Artinya tidak boleh campur sebelum nikah ulang. Tetapi perempuan tersebut cerai dulu, lalu dia menikah dengan laki-laki lain, dia cerai lagi, menunggu 3 kali haid, baru boleh. Kalau Anda campur di talak 2 dan talak 3, sama hukumnya berzina. Maka bara apapun jangan gampang bilang talak.
Betul. Bagaimana kalau perempuan yang ngomong talaka, 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 talaka. Biar sampai di atas pantatnya. Hak talak ada sama laki-laki, bukan sama perempuan. Demikian, mari kita menutup tausiah kita ini dengan bersama-sama berdoa dengan mengawali mengirimkan suratul Fatihah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Khasiat dan keutamaannya kita ikhlaskan untuk kedua mempelai. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Inilah walaupun 18 menit ceramahnya, tapi kita tidak kerasan langsung karena setiap kata-katanya itu memberikan kita sesuatu, memberikan kita pengajaran, memberikan kita hikmah. Lagi-lagi di dalam situasi yang sekarang ini, serta situasi orang yang sudah bernikah ataupun baru ingin bernikah. Dan yang bestnya tentang Ustaz Dasat Latif nih, dia direct guys. Terus. Benar. Dan juga yang aku berminat di sini ya, dia ini sangat-sangat tegas ya dalam ceramahnya. Yes. Ya. Dia lucu, tegas, dan juga menusuk guys, menusuk. Selalu ramai orang ada masalah bila datang dewan membuat dosa guys. Tapi inilah pengajarannya. Ya, dia nggak peduli kamu itu siapa ya. Yes. Yang penting ceramahnya itu banyak banget ya guys. Nah, karena orang yang begini yang kita ingin cari-cari, sebab bukan senang yang boleh menyampaikan segala benda yang yang boleh mengkaitkan orang yang lebih besar daripada dia ataupun yang lagi kecil daripada dia, macam dia tidak kisah pun. Ya, benar. Anda bisa masuk ke channel Das Latif ya untuk lihat banyak lagi ceramah-ceramah di sana ya. Mungkin betul. Kalian nggak puas ya, di sana ada juga ceramah yang durasi 2 jam, 1 jam ya di sana dalam. Wah, sangat bagus ya. Wow. Dan juga ini adalah sesuatu yang bermanfaat buat bukan saja buat orang yang udah bernikah, tetapi yang belum bernikah juga banyak manfaat di sini. Banyak pengetahuan, informasi, dan juga sesuatu yang berwawasan. Suka. Benar. Wow, ini benar-benar semoga sehat selalu ya Pak Ustadz. Kita memang pengen dengar selalu ya ceramahnya Ustadz Das Latif ini, insyaallah. Wow. So, mantap guys. Ya, so begitu saja Pak Ci. Nggak perlu dibahas panjang lah. Kalau kalian ingin melihat lebih banyak lagi ya, teruskan putar balik ya, video ini. Ini sangat bagus ya. So begitu saja Pak Ci. Yes, itu sepada kami berdua. Terima kasih for watching. Sekiranya korang ada sebarang video untuk reaksi, just comment down below dengan link video-video yang memberikan kita manfaat bersama-sama. So terima kasih yang udah nonton video ini sehingga habis. So guys, see you for the next. See you for the next video. Assalamualaikum, bye bye.